semuanya, Nara Gerotelo. Kami dari kelompok Mansiman yang beranggotakan saya, Nabila Dihabsari. Saya Hanifa Yustin. Saya Aura Hodrisah Wadharani. Saya Ahmad Syah Narendra. Saya Imandala Suhardi. Saya Amara Fole Medina. Dan kami akan menampilkan hasil dari diskusi kelompok kami. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keragaman budaya. Hal ini disebabkan karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing suku memiliki perbedaan dan keunikannya sendiri, seperti dalam hal bahasa daerah, ritual, kebiasaan, dan hal-hal lain yang menambah keragaman budaya Indonesia. Salah satu bentuk kebudayaan suku bangsa adalah folklore. Folklore merupakan bahan-bahan yang diwariskan dari tradisi melalui kata-kata dari mulut ke mulut maupun dari praktik adat istiadat. Salah satu folklore yang ada di Indonesia adalah asal-usul burung cendrawasih yang berasal dari Papua. Cerita singkat asal-usul burung cendrawasih. Suatu hari ada seorang perempuan tua yang melahirkan anak laki-laki bernama Kueya setelah memakan buah di hutan. Kueya yang sudah tumbuh dewasa bertemu dengan pria tua. Kueya berniat untuk menjodohkan pria tersebut dengan ibunya. Ibunya menerima permintaan Kueya. Mereka bertiga hidup bersama-sama. Kemudian ibunya dikaruniai 3 orang anak. Namun setelah dewasa, adik-adik Kueya merasa iri dan melukai Kueya. Kueya yang tidak suka dengan tindakan adik-adiknya bersembunyi di sudut rumah dan membuat pintalan tali dari kulit kayu. Orang tua Kueya mencari keberadaannya dan memanggilnya. Namun, bukanlah Kueya yang datang, tetapi suara burung. Ternyata Kueya telah berubah menjadi seekor burung. Melihat itu, ibunya sangat sedih. Dan ternyata Kueya telah menyiapkan bahan untuk ibunya, sehingga ibu Kueya ikut berubah menjadi seekor burung. Adik-adiknya merasa menyesal dan saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian adik-adik Kueya berubah menjadi burung biasa. Sejak saat itulah hutan dipenuhi dengan burung-burung biasa yang kurang menarik jika dibandingkan dengan burung cendrawasih. Sejak kejadian inilah burung cendrawasih ada di bumi. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang dilakukan seorang atau sekelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat diketahui pada legenda burung cendrawasih terdapat perempuan tua yang menggantungkan hidupnya di hutan dengan cara bercocok tanam dan juga mencari buah-buahan di hutan. Dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa legenda burung cendrawasih ini menggunakan sistem produksi dan juga konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem organisasi kemasyarakatan muncul karena adanya kesadaran manusia bahwa ia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna. Namun, tetap ada kelebihan dan kelemahan di dalam masing-masing individu. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara individual, tentu membutuhkan bantuan dari individu lain. Oleh karena itu, dapat menciptakan keinginan individu untuk bersatu dan saling tolong-menolong. Di dalam cerita rakyat asal-usul burung cendrawasih, terdapat suatu peristiwa di mana Kueya sedang menebang pohon di hutan rimba dengan menggunakan kapak batu. Tak lama kemudian, datanglah pria tua yang memberi salam kepada Kueya dengan tujuan untuk memberikan kapak besi kepada Kueya agar Kueya dapat lebih cepat menebang pohon di dalam hutan rimba tersebut. Dari peristiwa tersebut, menunjukkan bahwa manusia saling memiliki rasa tolong-menolong antara individu satu dengan individu yang lain. Sistem bahasa. Sistem bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi yang dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbiter dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia. Bahasa sebagai sebuah sistem merupakan suatu susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Ia terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan.
Pada cerita rakyat asal-usul burung cendrawasih terdapat kutipan sebagai berikut. Ia menghampiri lalu memberi salam, Weng Wenginga Pohyi, artinya selamat siang, yang memberikan contoh simbol bunyi yang memiliki arti tersendiri. Sistem teknologi. Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya. Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan perorganisasian penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan atau knowledge bagi penggunanya. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan kesimpulan. Cerita rakyat asal-usul burung cendrawasih terdapat kutipan sebagai berikut. Setibanya di tempat itu, ternyata yang ditemui adalah seorang pria tampan yang sedang membanting tulang menebang pohon di bawah terik panas matahari dengan menggunakan sebuah kapak batu berbentuk pahat. Melihat itu, memberikan contoh bahwa kapak merupakan alat untuk menolong atau meringankan beban manusia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah folklore. Folklore adalah bahan-bahan yang diwariskan dari tradisi yang penyebarannya bisa melalui mulut ke mulut ataupun praktik adat istiadat. Folklore asal-usul burung cendrawasih adalah salah satu folklore yang ada di Indonesia yang tepatnya berasal dari Pulau Papua. Di dalam folklore asal-usul burung cendrawasih, kelompok kami menemukan 4 nilai sistem kebudayaan. Yang pertama adalah sistem ekonomi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem teknologi, dan sistem bahasa. Selain itu, ada banyak hal yang bisa diambil dari cerita asal-usul burung cendrawasih. Yang pertama, kita harus saling berbuat baik terhadap sesama manusia, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Selain itu, dalam cerita ini juga mengajarkan kita untuk tidak menyimpan perasaan iri dengki, karena perasaan iri dengki tidak akan mendatangkan hal yang baik pada diri kita. Lebih baik kita memperbaiki diri agar kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, cerita ini mengajarkan untuk kepada orang tua agar selalu mengasihi anak-anaknya dengan adil dan tidak pilih kasih. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat bagi para pendengar. Terima kasih.